Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 65. Cerita dimulai sambil memperhatikan semua buku yang berada di tempat itu. Jiong berkata, "Sebelum aku melihatnya, aku pun berpikir kalau waktu yang diberikan oleh mereka akan terasa cukup lama. Namun setelah aku menyaksikan banyaknya buku-buku seni bela diri yang mereka miliki, maka aku pun berpikir kalau waktu yang mereka berikan sama sekali tidak akan cukup." Tepat di sampingnya, Azur berkata, "Semua buku yang berada di bawah sini sama sekali tidak berguna. Mereka adalah buku-buku rahasia yang diminati oleh mereka yang hanya mengincar seni bela diri kelas 3 ataupun yang lebih tinggi, yaitu tingkat 1. Ketika mendengar Zeong yang mengatakan bagaimana ia bisa mengetahuinya, Azur kembali berkata, "Sangat mustahil bagi manusia yang baru saja memasuki jalan ini akan memiliki mata yang tajam. Jadi pergilah ke lantai atas dan aku akan memilihkan buku apa yang benar-benar kau butuhkan." Sambil berjalan, Jiong bergumam. Setelah diamati lebih dekat, ada sebuah jalan yang ditempatkan di antara rak buku dengan jarak yang sudah disesuaikan. Tetapi jika dilihat dari nada bicaranya, sepertinya Azur sangat mengenal tempat ini dengan baik. Pada sisi yang lain, Muon bergumam, "Yang aku perhatikan, dia sama sekali tidak tertarik dengan semua buku yang berada di lantai bawah. Apakah mungkin kalau dia mengetahui sesuatu yang berada di tempat ini, sampai-sampai ia pun langsung berjalan menuju ke lantai atas? Semua buku yang paling berharga akan dimulai pada lantai 2. Namun dia telah bergerak menuju ke arah sana yang seakan-akan kalau dia sudah berkali-kali mengunjungi tempat ini." Lalu Jiong berkata, "Azur, apakah kau sudah pernah mengunjungi tempat ini? Sepertinya kau sudah mengetahui banyak hal tentang tempat ini, sehingga kau langsung menyuruhku untuk naik ke lantai atas tanpa memeriksa buku rahasia yang berada di lantai bawah terlebih dahulu." Sambil terkekeh, Azur berkata, "Jika dilihat dari polanya tempat ini, sepertinya mereka telah meniru secara identik dengan sebuah penyimpanan rahasia yang berada pada istana utama Aliansi Bumi Langit. Jadi aku berpikir kalau mereka telah meletakkan semua salinan buku-buku rahasia ke tempat ini." Ketika mendengar Jiong yang kembali bertanya untuk apa Aliansi Bumi Langit membuat tempat ini, sedangkan mereka sudah memiliki yang asli, Azur kembali berkata, "Jika mereka menciptakan sebuah tempat penyimpanan yang dipenuhi dengan salinan bela diri rahasia di dalam pegunungan, maka faktor utamanya adalah sebuah pencegahan dari penyerangan ataupun kebakaran. Mereka menciptakannya agar bisa melakukan pencegahan dari skenario terburuk jika salinannya mereka simpan di tempat ini. Apabila markas utama telah diserang oleh musuh, maka mereka akan membakar semua buku rahasia itu agar buku-buku itu tidak jatuh ke tangan musuh. Meskipun menghancurkannya begitu mudah, akan tetapi memindahkan ataupun melindunginya sangatlah sulit. Itulah sebabnya mereka menciptakan salinan ini dan menyimpannya di tempat yang sangat jauh. Lagi pula, tidak peduli sekuat apa sebuah sekte bela diri, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan juga pergantian generasi, maka ada kemungkinan kalau mereka menjadi lemah ataupun runtuh." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung meminta kepada Jiong untuk mengambil sebuah buku yang berada di kanannya. Tanpa pikir panjang, Jiong pun langsung mengambil buku itu. Kemudian ia pun langsung membuka satu persatu buku itu yang seakan-akan kalau dia hanya meliriknya. Terlihat Azur begitu heran, ia bergumam, "Apa yang dilakukan oleh manusia ini? Dia hanya membalikan buku rahasia itu dengan begitu cepat. Bahkan saking cepatnya dia melirik buku itu hanya dalam 3 detik. Aku bertanya-tanya apakah dia membacanya dengan benar ataukah dia hanya bermain-main dengan kesempatan yang diberikan kepadanya." Setelah membaca buku itu, ia pun kembali mengambil yang lainnya. Lalu seperti yang sebelumnya, Jiong langsung membalik halaman buku itu dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa. Siapapun yang melihatnya pastinya bertanya-tanya apakah dia akan bisa memahami inti dari buku itu apabila ia membacanya dengan cara yang seperti ini. Kemudian Jiong pun meminta kepada Azur untuk memilihkan buku apa yang harus ia baca selanjutnya. Azur berkata, "Kau boleh mengambil sebuah buku yang berada di rak bawah, tetapi apabila kau membacanya dengan cara yang seperti itu, maka sangat mustahil kalau kau akan bisa memahaminya."
Sambil membuka sebuah buku yang ditunjukkan oleh Azur, Jeong pun berkata, "Tentu saja aku sudah mengingat semuanya. Lagi pula selama aku tidak berusaha untuk memahami isi dari buku ini secara langsung, maka aku akan bisa mengingat semuanya meskipun aku hanya meliriknya." Lalu Azur bergumam, meskipun seseorang telah memiliki ingatan yang sangat bagus, akan tetapi tetap saja untuk bisa menghafalnya mereka harus membacanya dengan benar. Bahkan yang aku lihat dia sama sekali tidak membacanya karena yang ia lakukan hanyalah membaliknya. Aku tahu kalau dia adalah seseorang yang sangat pintar, akan tetapi aku sama sekali tidak menyangka kalau dia sudah melampaui kepintaran seorang manusia. Jujur saja, aku pun bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang manusia. Bukan hanya menerima energi kematian, namun dia juga memiliki sebuah ingatan yang sangatlah luar biasa yang bahkan melampaui tingkatan manusia. Saat ini dia hanya diizinkan memasuki tempat rahasia ini selama 2 jam. Tetapi apabila dia bisa mengingat semua buku rahasia tingkat tinggi dengan kemampuan otaknya itu, maka aku tidak tahu kalau dia akan menjadi sekuat apa. Tingkat ingatan yang ia miliki saat ini akan membantunya kemanapun ia pergi. Dia mampu mengingat sesuatu dengan sempurna meskipun hanya dengan meliriknya. Tampaknya ini adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus untuk menguji sebanyak apa yang dapat ia hafal. Cerita berpindah, terlihat Guak Munggi begitu kesal karena dia harus menunggu Jeong di depan gua itu selama 2 jam. Di saat itu dia sama sekali tidak puas karena dia harus melakukannya demi seseorang yang merupakan seorang sandera dari aliansi ortodok dan juga seseorang yang sangat ia benci. Lalu ia berkata, "Sampai saat ini aku sama sekali tidak mengerti mengapa sang pemimpin aliansi Bumi Langit menyanderanya dan juga mengapa sang pemimpin Lembah Darah begitu lembut kepada anak itu. Meskipun apa yang dilakukan oleh sang pemimpin aliansi Bumi Langit masih bisa dimaklumi, akan tetapi entah mengapa sang pemimpin Lembah Darah begitu sopan kepadanya, sedangkan anak itu bisa menjadi anak panah yang kapan saja akan melukainya." Namun tiba-tiba saja ia pun dikejutkan oleh 2 orang yang sama sekali tidak ia kenal. Ia pun bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka berdua. Apakah mungkin kalau mereka adalah seseorang yang telah tersesat di dalam hutan itu? Di saat itu yang ia lihat salah satu dari mereka adalah seorang perempuan yang menggunakan topi jerami dengan sebuah tirai yang menutupi wajahnya. Lalu tepat di sampingnya dia adalah seorang pemuda yang berusia kurang lebih 20 tahun dengan menggunakan pedang besar yang berada di punggungnya. Menyadari kalau mereka telah menuju ke arahnya sambil bersiap menarik bilah pedangnya, Guak Munggi berkata, "Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Jika kalian tidak pergi, maka aku akan membunuh kalian berdua." Akan tetapi Guak Munggi langsung terdiam ketika melihat pemuda itu yang berdiri di hadapannya sembari menahan bilah pedangnya. Melihat kecepatan pemuda itu, ia bergumam, bagaimana mungkin dia mampu secepat ini? Bahkan ia bergerak hanya dalam sekejap mata meskipun ia berdiri dari jarak 5 meter. Namun Guak Munggi sangatlah terkejut ketika mendengar pemuda itu yang berkata, "Jika dilihat dari penampilanmu, sepertinya kau adalah para warrior yang berasal dari Lembah Darah." Mendengar perkataan pemuda itu, ia bergumam, bagaimana mungkin ia mengetahui identitasku? Tetapi jika aku lihat dari penampilannya, sepertinya dia adalah salah satu dari anggota sekte utama aliansi Bumi Langit. Kemudian sambil memperlihatkan sebuah pelekat yang ia simpan di balik bajunya, ia berkata, "Aku rasa kalau kau sudah mengenali pelekat ini." Melihat pelekat itu, Guak Munggi bergumam, dasar sialan, itu adalah sebuah lencana yang hanya dimiliki oleh Blade King yang sangat terkenal. Apakah mungkin kalau dia adalah salah satu dari anak muridnya? Dengan tatapan mata yang meremehkan, pemuda itu berkata, "Namaku adalah Yop Wison dan aku adalah salah satu muridnya Blade King, yaitu Sang Raja Pedang." Cerita kembali, terlihat Jeong sudah membaca puluhan buku yang telah direkomendasikan oleh Azur, dan itu adalah buku-buku teknik rahasia yang hanya ditemukan di dalam penyimpanan aliansi Bumi Langit. Kemudian Jeong pun meminta kepada Azur untuk memilihkan buku-buku yang lainnya karena dia masih memiliki banyak waktu di dalam tempat itu. Namun ketika Azur sedang mencari sebuah buku yang berguna, tiba-tiba saja ia pun menemukan sebuah buku yang sangat familiar di matanya. Lalu Azur berkata, "Ambillah sebuah buku yang berada di sebelah kanan dari bawah, dan itu adalah salah satu buku rahasia yang sangat berguna untuk kau pelajari." Setelah mendapatkan buku itu, Jeong berkata, "Jika dilihat dari karakternya, sepertinya ini adalah sebuah buku tentang seni bela diri yang berfokus kepada kedua kaki."
Azur pun berkata, ini adalah seni kaki yang sangat bagus untuk kau pelajari. Ketika berdirinya aliansi Bumi Langit, sebuah sekte yang bernama Soyun telah bergabung bersama mereka dan memberikan teknik ini kepada sang pemimpin. Dan ini adalah sebuah teknik yang lebih unggul di dalam kelincahan dan juga variasi. Terlihat Jiong sangatlah terkejut ketika mendengar Azur yang kembali berkata, dengan sedikit penyempurnaan, maka ia akan bisa menjadi sebuah teknik yang sangat istimewa. Menurutku, ini adalah seni bela diri yang bertujuan untuk mencapai alam puncak ataupun puncak pertama alam transenden. Jadi, ini adalah sebuah teknik yang digolongkan sebagai seni bela diri ascending ataupun tingkat lanjut. Mendengar itu, Jiong bergumam. Dulunya Azur mengatakan kalau sebuah teknik bela diri yang mendekati dengan zenith adalah ascending. Lalu seni bela diri yang memberikan pencerahan yang bisa melampaui itu akan disebut sebagai seni bela diri tingkat lanjut. Azur berkata, akan lebih baik kalau kau mempelajari teknik ini yang disebut sebagai seni mistik langkah kaki. Dengarkan aku baik-baik, jika kau mengabaikannya, maka kau akan kesulitan untuk menemukan sebuah teknik yang sebagus ini di dalam aliansi Bumi Langit. Apakah kau tahu kalau ini adalah teknik yang sangat bagus untuk melakukan penyerangan dan juga membuat peluang di dalam pertarungan? Setelah melihat Jiong yang sudah mengingat teknik itu, Azur bergumam, hal ini benar-benar sangatlah gila karena dia hanya membutuhkan waktu selama 15 detik untuk menghafal segala sesuatu yang dituliskan di dalam buku itu. Dengan kecepatan yang seperti ini, sepertinya dia akan mampu menghafal ratusan buku hanya dalam waktu 2 jam saja. Meskipun dipertanyakan apakah ada kebutuhan untuk menghafal sebanyak itu, akan tetapi jika ia melakukannya, maka hal itu akan menjadi sebuah kesempatan untuk memperluas wawasannya tentang seni bela diri. Yang aku tahu, setiap buku rahasia akan memiliki sebuah wawasan tersendiri yang terkandung di dalamnya. Jadi jika manusia ini benar-benar memanglah berbakat, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dimiliki oleh buku itu. Kemudian Azur pun menemukan sebuah buku yang bernama Taiji Telapak Tangan yang berasal dari sekte Wudang. Namun meskipun itu adalah sebuah teknik yang sangat bagus, akan tetapi Azur meminta kepada Zeong agar ia tidak mempelajari teknik itu. Saat mendengar Jiong yang menanyakan alasannya, Azur kembali berkata, itu adalah teknik Taois yang sangat tinggi yang diciptakan oleh sekte Wudang. Energi yang kau miliki saat ini adalah Dead Ki. Namun seni bela diri sekte Wudang adalah sebuah teknik yang dibangun pada sebuah prinsip kehidupan sebagai dasarannya. Jadi apabila kau mempelajarinya dengan ceroboh, maka hal itu akan bertentangan dengan Dead Ki yang kau miliki. Jiong pun berkata, meskipun berbahaya, namun tetap saja aku akan mempelajari teknik itu. Mendengar itu, Azur berkata, untuk apa kau mempelajari teknik ini sedangkan kau sudah tahu akan resikonya? Jadi akan lebih baik kalau kita harus mencari sebuah teknik yang lainnya. Sambil menyeringai, Jiong berkata, kau sama sekali tidak akan tahu kapan teknik itu akan berguna. Bukankah kau juga mengatakan hanya dengan melihat sebuah luka ataupun sebuah jejak yang ditinggalkan oleh seni bela diri, maka kau akan bisa mengetahui sekte apa yang sudah melakukannya? Jika memang seperti itu, bukankah aku akan bisa menirukan bekas luka dari sebuah sekte yang memiliki teknik ini sembari menyamarkan diriku sendiri? Mendengar itu, Azur berkata, aku tidak menyangka kau akan berpikir sampai sejauh itu. Setelah mengatakan itu, ia bergumam, setiap kali orang ini mempelajari sesuatu, maka dia akan menemukan sebuah cara bagaimana menggunakan hal itu dengan maksimal sehingga tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Jujur saja, orang ini sangatlah berbahaya apabila menjadi seorang musuh. Namun ketika Jiong membaca buku itu, tiba-tiba saja ia pun merasakan sesuatu yang sangat berbeda dari semua buku yang sudah ia baca. Di saat itu yang ia lihat, buku rahasia itu telah berwarna merah tua yang seakan-akan dikotori oleh darah. Kemudian Jiong berkata, bukankah kau mengatakan kalau semua buku yang berada di tempat ini hanyalah salinannya saja? Tetapi entah mengapa yang aku rasakan kalau buku ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Apakah mungkin kalau ini adalah yang asli? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.